Tribesmen of the Vale, gather round! On men! Moon Brothers! And painted dogs! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk yang ke-9 dan ke-10. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Lord Varys kembali mengunjungi Ned Stark yang berada di balik jeruji penjara. Dia memberitahu Ned bahwa Sansa berlutut di hadapan anggota dewan untuk memohon pengampunan atas dirinya. Varys juga memberitahu Ned bahwa Robb dan pasukannya sedang bergerak ke sini. Menurutnya, Ned harus mengakui Joffrey sebagai raja untuk menciptakan kedamaian di kerajaan ini. Namun Ned menolaknya karena itu bertentangan dengan prinsip seorang prajurit. Kematian baginya bukanlah hal yang perlu ditakutkan. What of your daughter's life, my lord? Is that a... Sementara itu, rombongan pasukan dari Winterfell terhambat pergerakannya karena menyeberangi sebuah jembatan yang dijaga oleh pasukan The Freeze. Terungkap, selama 600 tahun mereka tidak pernah gagal mempertahankannya. Lady Catelyn akan bernegosiasi dengan pimpinannya yang bernama Raja Walder yang hobi dengan gadis muda dan memiliki banyak anak. Dalam pertemuan itu, dia sudah mengetahui apa yang terjadi di kerajaan Seven Kingdoms, khususnya kepada Ned Stark yang terkurung di penjara yang gelap. Catelyn meminta Walder untuk membuka gerbang agar pasukannya bisa menyeberang. Permintaan itu tentu saja tidak gratis, meskipun dia ingat betul janjinya kepada ayah Catelyn. Commander menghadiahkan Jon Snow sebuah pedang khusus dengan gagang serigala yang diberi nama Longclaw. Pedang itu terbuat dari besi Valyrian dari kaum Mormon yang seharusnya diberikan kepada anaknya, yaitu Jorah Mormont, yang telah mempermalukan keluarganya yang kini menjadi tangan kanan Daenerys Khaleesi. Akibat perseteruan dengan Sir Elysar, Commander telah mengirimnya ke King's Landing. Pedang itu kemudian dia tunjukkan kepada rekan-rekannya. Sword! 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 Namun kabar mengejutkan dia peroleh dari Sam bahwa Robb dan pasukannya sedang menuju selatan untuk berperang. To war. I should be there. Catelyn membawa kabar baik. Walder mengizinkan pasukan untuk menyeberangi jembatan, dan imbalannya mereka harus membawa anaknya yang bernama Oliver sebagai pembantu Robb dengan gelar kesatria. Yang kedua, Arya Stark harus menikahi anaknya Walden saat mereka cukup umur. Dan terakhir, setelah pertempuran usai, Robb juga harus menikahi salah satu anaknya yang dia anggap cocok. Yang aneh, Tron sedikit menertawakannya karena mungkin dia tahu betul paras cantiknya dari anak-anak Walden. Do you consent? Then I consent. Jon yang sedang bete karena dirinya tidak bisa bergabung dengan saudaranya yang hendak berperang, dia mendapat petuah dari pria buta yang ternyata adalah Aemon Targaryen, paman dari Daenerys Targaryen. Whom they called the Mad King. You're Aemon Targaryen. Dia memilih mengabdi di Nightwatch daripada meneruskan tahta dari mendiang kakaknya. Kini keputusan ada di tangannya, bergabung dengan saudaranya atau tetap tinggal untuk menjalankan tugasnya di tembok ini. Sementara itu, Khal Drogo yang sedang memimpin konvoi pasukannya tiba-tiba terjatuh dari kudanya. Luka di dadanya semakin parah, dia harus beristirahat dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Di tempat terpisah, Tywin Lannister mendapat informasi bahwa pasukan Robb mereka tidak bisa menyeberang. Mereka menganggap Robb kurang pengalaman dan akal. Tywin meminta Tyrion dan pasukan liarnya untuk berada di garis depan saat pertempuran besok. Moon Brother stabbed a stone crow over a sausage. 3 stone crows me killed. That would be less detrimental to the war effort. There will be no more discussion on the matter. Excuse me, my lords. Kembali ke tendanya, Tyrion mendapati seorang wanita seksoi bernama Sai, dan mereka celepot. Daenerys melihat suaminya dalam kondisi kritis. Jorah mengatakan nyawanya tidak bisa terselamatkan.
Jorah mengajaknya untuk segera pergi, karena aturannya setelah Khal Drogo mati akan ada duel di antara para petinggi Dothraki dan pemenangnya akan menjadi Khal yang baru. I won't leave him. Penyihir itu kembali datang dan memeriksa keadaannya. Dia mengatakan racun telah menyebar di seluruh aliran darahnya. Khaleesi memaksa dia untuk menyelamatkan suaminya. Tidak ada cara lagi kecuali dia mempercayai ilmu magic. Do it. Save him. Kuda milik Daenerys akan dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa Khal Drogo. Saat pembacaan mantra berlangsung, seorang Dothraki yang bernafsu ingin menjadi Khal mencoba menggagalkan ritual. Jorah mencegah dan langsung menghabisinya. Di saat yang sama, Daenerys mulai mengalami tanda-tanda kelahiran. Karena tidak ada bidan dan paraji, Jorah membawanya masuk ke dalam tenda dan kembali meminta bantuan si penyihir. Di pagi harinya, Tyrion mengumpulkan pasukan liarnya yang dikenal ganas untuk menuju medan pertempuran. Tribesmen of the Vale! Gather round! Setelah komando untuk melakukan serangan diteriakan, mereka segera berlarian. Konyolnya, Tyrion yang kerdil malah terinjak-injak hingga dia pingsan sebelum bertemu musuhnya. Saat dia sadar, peperangan sudah usai dan menurut Bronn mereka telah menang. Namun menurut ayahnya, telik sandi mereka salah. Pasukan Stark hanya berjumlah 2.000, bukan 20.000 seperti yang dia dengar. Ternyata Robb berhasil menjalankan strateginya. Dia dan 18.000 pasukannya berhasil menumpas pasukan yang dipimpin Jaime dan menyeretnya untuk dijadikan tahanan. If we do it your way, Kingslayer. Come on, pretty man. Di King's Landing, Arya Stark terjebak di kota setelah dia melarikan diri dari penangkapan pasukan Lannister. Semua orang sedang menuju Sept of Baelor untuk menyaksikan tangan kanan raja. Arya sadar itu adalah ayahnya. Ketika Ned dibawa prajurit ke depan ribuan orang, dia melihat anaknya berada di antara mereka. Dia meminta bantuan seseorang untuk menyelamatkannya. Ned memilih untuk mengakui kejahatannya demi keselamatan Sansa. I betrayed the faith of... Tiba-tiba, seseorang melempar kepalanya dengan sebuah batu. Dia mengakui Joffrey sebagai pewaris yang sah menduduki tahta Seven Kingdom. Di luar dugaan, Joffrey yang masih bocah dan berhati busuk yang diwarisi ayah kandungnya Jaime memutuskan untuk memenggal kepala Ned. Arya dan Sansa tidak terima dengan keputusan tersebut, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya Ned menarik nafasnya dan... Film pun berlanjut ke episode 10. Arya dipotong rambutnya untuk menyamarkan dia sebagai anak Ned Stark. Dia akan dibawa kembali pulang ke utara. Bran yang sedang berada di Winterfell sedang diboyong wanita yang berjanji mengabdi kepadanya. Mereka kemudian menuju kuburan keluarga bawah tanah. Bran terkejut karena seekor serigala mengejutkan mereka. Ternyata adiknya Rickon sedang berada di sana. Dia mengaku melihat ayahnya sedang berada di sini. Lady Catelyn dan anaknya Robb sudah mendengar kematian Ned Stark. Mereka tidak bisa menahan rasa sedih, terutama Robb yang melampiaskan kemarahannya dengan menebas pohon. Kebiadaban Joffrey kembali diperlihatkan. Dia meminta pengawal untuk memotong lidah seorang penyanyi karena isi liriknya. Dia lalu membawa Sansa untuk melihat kepala ayahnya dan orang-orang yang dianggap berkhianat kepadanya. Dia juga mengancam akan memajang kepala kakaknya. Sansa menjawab bisa jadi kepalanya yang akan dia pancung. Sesaat Sansa berpikir untuk menjatuhkan Joffrey ke bawah, namun pengawalnya mencegah dia. Setelah kematian Ned Stark, pasukan Winterfell menobatkan Robb sebagai The King in the North. The King in the North! The King in the North!
Catelyn yang masih dirundung kesedihan atas kematian suaminya memukul Jaime dengan sebuah batu. Dia juga mengakui dirinya yang mendorong Bran dari atas menara. Namun Catelyn belum mengetahui fakta sebenarnya alasan dia melakukan itu. It's going to be a long war. Ratu Cersei rupanya hobi bercinta dengan saudaranya sendiri. Bukan saja Jaime, namun adiknya yang sebelumnya bertugas melayani mendiang Robert, dia celepot juga. Tywin sudah mendapat kabar anaknya Jaime berhasil ditahan Robb. Pasukannya pun terpecah belah. Paman Tyrion mengusulkan mereka untuk berdamai. Terlebih, dua saudara Baratheon menyatakan perang juga kepada mereka. Tyrion diperintahkan ayahnya untuk menjadi tangan kanan raja menjaga keponakan dan kakaknya dari misi gelap anggota dewan. Kembali ke Khaleesi yang baru sadar setelah melahirkan anaknya. Penyihir itu mengatakan anak yang dia lahirkan telah mati karena bentuknya seperti kadal serta tidak memiliki kulit dan tulang. Khaleesi menyadari pengorbanan itu dia lakukan untuk menyelamatkan Khal Drogo. Mereka kini tidak memiliki pasukan karena pengikutnya memilih orang yang mereka anggap paling kuat. Khaleesi kemudian melihat suaminya masih hidup namun dengan tatapan kosong. Penyihir itu mengatakan dia akan pulih saat mentari terbit di barat dan terbenam di timur. Itu artinya Khal akan seperti mayat hidup sampai kiamat terjadi. Jon yang mendapat kabar kematian ayahnya memaksa untuk pergi ke King Landing dan akan memenggal kepala Joffrey. Sam mencoba mencegahnya namun dia tetap memaksa untuk pergi. No! Dia dan rekan-rekannya segera menyusul hingga Sam terjatuh akibat menabrak ranting pohon. Mereka meyakinkan Jon akan sumpah setia yang dia ucapkan. Words and bear witness to my vow. To hell with all of you. Khaleesi akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup suaminya daripada harus melihat dia tersiksa seperti mayat hidup. Arya dengan potongan rambut pendeknya akan menuju utara dengan rombongan para pria yang dijadikan budak. Dia sempat diganggu beberapa bocah hingga seorang pria pandai besi membantunya. Pria ini yang kita tahu adalah anak haram dari mendiang Raja Robert. Commander akan memimpin langsung pasukan Night Watch keluar dari tembok The Wall untuk mencari sosok makhluk apapun termasuk kaum Wildlings yang menyerang beberapa desa. A captured wildling swears that tribes are uniting in some secret. Strong men discovered 4 blue-eyed corpses, unlike us. Dia juga bertekad untuk menemukan Benjen hidup atau mati. Are you a brother of the Night's Watch? Di akhir film, Khaleesi akan membakar jenazah suaminya berikut 3 telur naga miliknya, termasuk membakar hidup-hidup si penyihir yang dianggap berbohong kepadanya. I must. I won't watch you burn. Ketika api sudah berkobar, Khaleesi berjalan masuk ke dalamnya, namun tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Di pagi harinya, Jorah memeriksa tumpukan sisa kayu bakar dan terkejutnya dia mendapati Khaleesi masih hidup, ditemani 3 anak naga yang menetas dari telurnya. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.